Kalian tahu kan di FYP sekarang lagi ada drama tuh. Mending kesampingin itu dulu, ada yang lebih penting, kalian harus lihat ini. Bisa kena. Semua 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 bisa kena. Jurnalis, aktivis, seniman, kreator konten, komedian, ilmuwan, mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, semua profesi, semua orang, semua yang berpendapat. Pemerintah dan DPR berencana dalam waktu dekat mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rencana ini banyak ditentang karena prosesnya tidak transparan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu draft terbaru yang bakal disahkan itu isinya seperti apa. Tentu saja ada yang tahu draftnya seperti apa, tapi bukan kita-kita, bukan publik. Ya mereka-mereka yang ngutang-ngutik pasal aja yang tahu. Kenapa sih sukanya main rahasia-rahasiaan? Kenapa sih makin kesini makin hobi bikin undang-undang dengan sembunyi-sembunyi? Apanya yang mau disembunyikan sih? Bikin resah? Jangan-jangan memang kita sengaja dibikin bingung. Gimana nggak bingung? Kita dipaksa berpegang pada draft tahun 2019, draft yang sudah ditunda pengesahannya karena derasnya penolakan publik. Draft yang memuat banyak pasal bermasalah. Itu juga yang jadi alasan Presiden Joko Widodo menghentikan pengesahan RUU KUHP saat itu. Draft yang hingga kini masih memuat banyak pasal kontroversial. Beberapa bahkan sangat genting sebab mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat karena memidanakan orang-orang yang dinilai melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan penguasa. Mari lihat beberapa pasal bermasalah ini. Pasal 353 dan 354. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 354. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Sampai di sini paham? Kalau belum, mari kita bedah sama-sama. Semua aturan pidana itu pasti ada tujuan hukum yang ingin dilindungi. Misalnya, melindungi harta lewat larangan mencuri, melindungi nyawa lewat larangan membunuh. Jadi mari lihat lagi pasal-pasal ini, apa tujuan yang mau dilindungi. Di penjelasan pasal 353 disebutkan, aturan itu dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oke, jadi tujuannya melindungi martabat penguasa. Dalam hal ini DPR, martabat DPRD, martabat kepolisian, kejaksaan, dan kepala daerah. Padahal sebenarnya, kalau kerjanya bagus, martabat bisa terlindungi dengan sendirinya kok. Tapi oke lah, anggap saja kita ikuti logika penguasa ini. Nah, tujuan ini dalam konteks HAM perlu diuji dan diseimbangkan dengan tujuan lain jika berbenturan. Dalam pasal-pasal ini tujuan menghormati kekuasaan berbenturan dengan melindungi kebebasan berbicara publik. Pertanyaannya, mana yang harus didahulukan? Memang dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan hak asasi tertentu termasuk berekspresi boleh dibatasi. Pasal 28J ayat 2 menegaskan hal itu.